per 1000 volt. Itu nilai ambangnya, baru akan ada respon, gitu. akan ada potensial aksi. Tapi kalau kurang dari itu, di bawah mungkin ada, tetapi tidak akan dipersepsi, mungkin juga nggak ada tanggapan, gitu. Nggak akan ditanggapi. Itu disebut dengan nilai ambang. Ternyata ini threshold ini tidak semata fisiologiknya yang saya sebut tadi. Jadi respon saraf itu meningkat saat diperlukan atau dalam bahasa misalnya refleks tadi ya. Ketika ada hal yang memang itu dipersepsi sebagai bahaya, bahkan tanpa harus dipersepsi di otak supaya lebih cepat lagi, gitu. Jadi cukup di sumsum tulang belakang medula spinalis langsung ditangkapi. Bahkan ada yang hanya monosinap istilahnya. Jadi dari saraf sensorik langsung direspon motorik, gitu. Meskipun yang populer 2. Jadi ada sensor, ada interneuron yang itu, dan lalu ada motoriknya, minimal 3 saraf. Tapi ada yang bahkan ada yang hanya 2. Jadi sensorik langsung motorik, itu bentuk-bentuk refleks. Nanti mungkin kalau di minggu keberapa 3 kalau masalah refleks. Ternyata juga dipengaruhi oleh iman, ini yang saya sebut tadi. Jadi tidak hanya semata aspek fisiologik atau material. Jadi ada aspek keyakinan, aspek iman yang menyertai. Ini contoh yang saya sebut tadi. Contoh 1, ada orang yang ketika sedang tiduran itu, dia mendengar suara adzan, subuh atau adzan asar. Ya. Kalau Ramadan ini tidurnya jam berapa? Asar ya. Atau asar masih belum tidur. Pokoknya adzan lah gitu. Lalu dia memahami, oh ini adzan, ini panggilan, ini penting, dipersepsi sebagai hal penting, maka dia segera sholat. Tapi ada orang mungkin di ruangan yang sama, mendengar suara yang sama dengan intensitas amplitudo yang sama persis, tetapi dia tidak merespon. Jadi dia tidak merespon meskipun sinyal diterima bahkan bisa lebih, gitu. Nggak hanya adzan, bahkan diajak oleh teman, ayo sholat. Nah, ada yang begitu ya, doai, gitu. Kenapa? Karena persepsinya berbeda. Yang satu mempersepsi hal yang penting, urgen, harus ketika. Yang satu, waktunya kan panjang nanti, gitu. Nah, jadi perbedaan persepsi itulah yang menyebabkan perbedaan respon. Padahal stimulusnya sama. Bahkan kadang-kadang tadi bisa stimulusnya lebih bahkan. Terus kerungu adzan, terus dijak, tetap tidak berangkat juga. Itu kan ada gitu ya. Kenapa? Ini faktornya bukan fisiologi. Dengar dia, secara fisiologi dia mendengar. Ketika diajak, dia juga mendengar ajakan itu misalnya. Mungkin kalau perlu secara fisik ditapuk atau disaret atau apapun, dia bisa rasakan. Cuman faktor imannya ini yang membedakan tadi. Nah, jadi karena berbeda imannya, lalu persepsinya juga berbeda tadi. Ini penjelasannya. Contoh orang nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama punya menerima sinyal, tapi berbeda dalam mempersepsi. Jadi kalau orang nomor 1, dia mendengar suara adzan itu memang dia yakin sebagai panggilan dari Tuhan, sebagai ya mungkin kita masih pahami kewajiban misalnya. Oh ini kewajiban saya, boleh. Tapi kalau bisa ya bukan sekedar kewajiban, memang kebutuhan ya. Saya butuh menghadap nih sama Tuhan. Saya butuh ini kan gitu. Nah, jadi iman ini pun juga bertingkat-tingkat ya. Tentu makin bagus ya persepsinya makin bagus. Maka ketika rangsangan suara itu disertai iman yang kuat, persepsinya sebagai hal penting, maka dia merespon segera sholat. Orang nomor 2 sama suaranya, bahkan di ruangan yang sama, di tempat yang sama, dari sumber suara yang sama, tapi imannya tidak bagus, tidak disertai iman, sehingga persepsinya, oh itu tidak penting, ya kemarin juga adzan, nanti juga adzan lagi, tiap hari juga ada adzan sebagai hal biasa gitu, sehingga lalu dia tidak merespon tadi itu. Atau ya biasanya kalau santri itu besok rotok ngerti waktu ini kan si dowo biasanya gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi inilah yang menyebabkan perbedaan respon. Jadi karena perbedaan imannya. Kalau fisiologinya mungkin sama. Bahkan bisa jadi lebih bagus yang orang nomor 2, tetapi imannya yang lebih menentukan ternyata.
lebih menentukan persepsi gitu ya. Nah, oleh karenanya sistem saraf ini merupakan instrumen vital dalam menerima, mempersepsi dan merespon sinyal ilahiyah itu. Tentu ini contoh ekstrim ya, sholat misalnya dalam relasi-relasi sosial yang lain juga sama ya. Apalagi seorang dokter kan tentu dituntut kepekaan ya terhadap atau empati kalau bahasa kita terhadap pasien misalnya. Bagaimana dokter memandang pasien itu kan juga sangat tergantung pada faktor kedua ini. Kalau faktor fisiologiknya, saya kira kalian semua sama, kalian semua sehat jasmaninya kan gitu. Nah, cuman bagaimana kualitas rohaninya, nah itu yang berbeda-beda, yang bisa diperbaiki, gitu, bisa ditumbuh kembangkan. Ada dokter yang memang peka gitu, sangat besar empatinya, besar pedulinya. Ada juga yang penting dapat nilai gitu ya, yang penting lulus, yang penting ini. Nah, jadi itu yang membedakan ternyata bukan material fisiknya, bukan organ fisiologiknya, tetapi pada aspek imannya itu. Nah, maka sistem saraf inilah jadi instrumen vital tadi itu. Nah, apa saja fungsi akal ini bagi manusia itu disebut di beberapa ayat ya. Salah satunya di surat Ali Imran, ini juga saya sampaikan di banyak blog ya. Akal ini kemampuan memahami, ya, akal itu kemampuan memahami adalah instrumen utama untuk bersaksi dengan benar. Jadi bersaksi itu bersyahadah, itu kan penentu orang itu iman apa tidak ya. Jadi di surat ini Allah sebut syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi, jadi yang bisa menyaksikan annahu la ilaha illa huwa, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia sendiri, ya Allah sendiri yang menyaksikan zatnya. Ya pasti yang paling tepat ya. Zatnya itu seperti apa, bagaimana, ya Allah sendiri yang paling tahu. Selain Allah kan tidak ada yang tahu, kecuali diinformasikan wujud, qidam, baqo, itu sifat-sifatnya saja. Hakikat zatnya tidak ada satupun makhluk yang tahu. Yang tahu ya Allah sendiri. Maka kesaksian tentang ketuhanan Allah itu yang paling tepat Allah sendiri yang menyaksikan zatnya. Baru kemudian di kalangan makhluk itu malaikat. Karena malaikat ini disebut sebagai ar-rasul atau utusan Allah. Makhluk yang bisa berhubungan langsung dengan Allah. Karena tugasnya memang melaksanakan tugas langsung dari Allah sendiri gitu. Ada yang diberi tugas menyampaikan wahyu, membagi rizki, mencatat amal manusia, bertanya di kuburan kali gitu tuh, dengan masing-masing gitu. Maka meskipun jumlah malaikat itu sangat banyak, tapi Allah memilih diantaranya menjadi utusan-utusannya. Maka utusan Allah itu yang pasti kenal siapa yang mengutus dia gitu, yaitu Allah. Nah, di kalangan manusia orang bisa mengenal Allah sebagai Tuhan itu kalau dia berilmu, artinya mendayagunakan akalnya ya. Kalau orang tidak berilmu pasti tidak bisa, karena Allah hanya mengkhususkan ulul ilmi. Artinya tanpa ilmu tidak mungkin orang bisa bersaksi. Anak TK itu kan bisa bersyahadat, tapi kan mengucapkan saja, tidak menghayati apa yang diucap. Asyhadu alla, ada lomba baca syahadat barang kalau perlu ya. Syahadat itu bukan yang diucap, ucapan itu kalimahnya, talafut, tetapi hakikatnya kan kesaksiannya. Bagaimana orang menyaksikan Allah sebagai Tuhan? Nah, pasti harus belajar kan. Ada ilmu apa yang Pak Zainul Arifin yang ngajarkan kan tauhid ya. Jadi memahami Allah sebagai Tuhan berdasar dalil akli yang utama. Meskipun nakli iya ya. Kalau nakli ya pasti karena itu pemberian informasinya, tetapi akal kita harus bisa memahaminya. Jadi orang berilmu yang qa'iman bil qisti, yang menegakkan ilmunya dengan benar. Nah, ingat ada juga orang itu berilmu tapi tidak benar ilmunya ya. Dulu berkali-kali saya ulangi di pengajian subuh itu. Di akal inilah yang menjadi penentu apakah orang itu benar syahadatnya atau tidak. Jadi kalau orang bodoh pasti salah syahadat. Kan tadi hanya sekedar ucapannya, seperti anak TK itu.
hafal, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya sudah sekedar ucapan gitu. Apa konsekuensinya? Itu kan tidak ada, karena sekedar ucapan. Tapi kalau saksi itu kan sesuatu yang sesuatu yang disaksikan itu yang difahami ya dengan benar. Dulu yang sering saya contohkan, kalau ada perkara hukum, saksi itu kan yang paham betul dengan perkara itu. Misalnya ada maling, pencuri sepeda motor, dia tahu orangnya, peristiwanya, tempatnya, bahkan proses pencuriannya, itu namanya saksi. Tapi kalau hanya sekedar kata guru saya, kata orang-orang, itu tidak diterima kesaksiannya. Nah, menyaksikan Allah sebagai Tuhan ya seperti itu, seperti saksi dalam perkara itu. Jadi hanya dengan akal orang bisa bersaksi dengan benar. Artinya ya tadi itu, imannya itu ditentukan akalnya. Apakah iman yang baik apa enggak? Apakah dia berakal sehat apa tidak gitu. Yang kedua, persyarat sempurnanya iman. Nah ini ada kaitan sebenarnya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang. Nabi tentunya, tapi sanadnya namanya Umar bin Khattab. Jadi sahabat itu sebagai musnid. Jadi kalau hadis itu ucapan Nabi. Kalau ucapan sahabat itu namanya asar. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang, tidak akan tegak agamanya kecuali yang sempurna akalnya. Nah, jadi hanya orang dengan akal sehat dan didaya gunakanlah yang benar imannya. Nanti ada adin wal akal gitu ya. Jadi makanya di dalam syariat ya, syarat wajibnya melaksanakan syariat itu adalah orang berakal sehat. Misalnya kalau orang gila, maka tidak wajib melaksanakan syariat kan gitu. Anak-anak yang belum dewasa tidak wajib. Anak kecil kan diajari ya. Belum sholat, belum wajib sholat. Tapi memang wajib belajar supaya ketika sudah diwajibkan sudah bisa. Gitu. Jangan sudah balik baru belajar, keliru. Memang perintah Nabi ajari kamu sholat saat umur 10 tahun itu belum balik, belum wajib sholat, tapi harus belajar, sudah bisa. Itu 7 tahun ya, 7 tahun. 10 tahun itu sudah harus bisa. Dan sudah tidak boleh meninggalkan, ini sudah dekat dengan kewajiban sebenarnya. Sampai Nabi itu kalau anak 10 tahun tidak sholat boleh dipukul sampai sholat kan itu. Artinya ditakzir ya. Jadi kalau budekat itu bawa garisan itu ada hadisnya itu. Karena Nabi boleh pukul gitu. Tapi tentu bukan pukul yang mencederai ya. Menyakiti tidak apa-apa, tapi tidak boleh mencederai. Gitu. Supaya disiplin gitu. Jadi sholat itu memang diajari Nabi. Anak 10 tahun kalau tidak sholat itu boleh dipukul sampai mau. Nah ini tujuannya supaya tidak abai dengan kewajiban pada Tuhan. Yang tiga, akal ini penentu kualitas ibadahnya tadi. Jadi setelah imannya, tentu aktualisasi iman itu adalah ibadah, ya, ketaatan, perbuatan. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya orang yang bagus akhlaknya dapat mencapai kesempurnaan ibadah, puasa maupun salat. Tentu ini contoh aja ya, tentu semua ibadah yang lain juga. Tidak akan bagus akhlak orang itu kalau tidak sempurna akalnya. Jadi akhlak itu penentu ibadah, akal itu penentu akhlak gitu. Nah ketika orang ini berakhlak bagus, jadi sempurna imannya dan mentaati Tuhannya dan memusuhi lawan. Jadi artinya kalau akalnya bagus, akalnya sempurna, macam maksud saat itu akalnya yang bagus ya, sehat, bernalar, didaya gunakan dengan benar, maka pasti dia menjadi seorang mukmin yang baik. Nah kalau dia bagus imannya pasti taat pada Tuhan gitu. Katakanlah seperti kemarin ya, ini agama bekerja itu kan perintah Tuhan termasuk ibadah. Kalau orang bekerja didasari iman yang bagus karena memang akalnya, pasti bekerjanya dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dengan taat menuruti aturan Tuhan. Tidak akan bekerja dengan cara ngawur gitu, dengan cara yang penting dapat, tidak. Tetapi Tuhan mengatur, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Nah itu berdasar akal. Jadi akal lah yang menentukan akhlak seseorang. Akhlak inilah yang akan menentukan amaliyah seseorang. Nah ini, dengan akal ini manusia punya keunggulan komparatif dan kompetitif. Jadi kalau dibanding hewan, dibanding binatang, manusia itu
sama-sama punya otak. Sapi punya otak. Ini maksudnya komparatif secara material. Tetapi otak hewan ini tidak bisa berpikir. Nah itu yang dimaksud komparatif tadi. Kalau dibandingkan. Tetapi kalau dengan malaikat, manusia itu sama-sama punya akal. Meskipun tidak pakai otak ya. Entah malaikat pakai apa. Karena makhluk yang dimensinya beda. Tapi kemampuan berpikirnya ada. Buktinya memahami perintah. Gitu. Malaikat kan ada di perintah bahwa menyebar rizki, menyabut nyawa, mencatat amal, kan artinya dia bisa mematuhi, memahami perintah, artinya dia punya akal. Nah bedanya kalau manusia itu kreatif, kalau malaikat itu statis. Nah tadi itu malaikat ketika diperintah bertasbih, ya hanya bertasbih saja, tidak bisa melakukan yang lain. Israel itu bisanya hanya mengambil ruh saja, tidak bisa bagi rizki, karena dia statis, hanya satu perintah. Itu namanya statis. Nah maka lalu manusia lebih unggul dibanding malaikat karena akalnya kreatif, bisa memahami lebih dari satu perintah gitu. Diperintah sholat, diperintah puasa, diperintah baik pada orang, apa saja gitu kan, berpenampilan, berbicara, bekerja, itu semua ada aturan dan perintahnya. Nah itu maka secara komparatif, secara kompetitif, kalau dikompetisikan manusia itu lebih unggul dibanding malaikat. Kalau hanya sekedar dibandingkan, sama-sama punya otak, manusia lebih unggul. Ini nanti saya contohkan. Oh ya, ini di surat Al-A'raf 179. Karena sama-sama punya otak. Ya. Maka ketika manusia itu tidak mendayagunakan otaknya untuk fungsi luhur yang utama tadi berpikir, maka Allah menyebutnya itu kal an'ami, sama seperti hewan. Ini kal an'am di baris ketiga ini. Jadi Allah peringatkan, sungguh nanti aku penuhi larok nali jahanam itu. Aku penuhi jahanam itu sebagian besar jin dan manusia. Kenapa manusia dan jin banyak ke sana? Lahum kulubun layaf kohuna biha. Mereka itu diberi kemampuan nalar hati nurani, tapi tidak mau memahami ajaran Allah dengan hati dan akalnya itu. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Nah ini, mereka diberi mata oleh Allah tapi tidak mau melihat. Maksudnya melihat ayat-ayat Allah tadi itu, melihat peringatan dari Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga fungsional, bisa mendengar azan tapi nggak berangkat. Nah, jadi namanya la yasma'una biha. Jadi dengar Quran tapi tidak dapat apa-apa dari yang didengar kecuali pahala saja gitu. Padahal mestinya kalau mendengar sesuatu kan mengerti sesuatu. Nah itu yang dimaksud la yasma'un, la yubsirun, la yafqahun tadi. Hati dan pikirannya tidak dipakai untuk memahami, telinganya tidak mendapat pemahaman atas yang didengar atau apa yang dilihat dengan matanya. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami balum adallu. Mereka ini seperti ternak. An'am itu hewan ternak. Bahkan bisa lebih sesat dibanding ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka ini orang-orang yang lupa ya. Lupa diberi kemampuan berpikir, bernalar atau akal itu. Mereka menyangkanya punya otak saja. Nah kalau otak sapi juga punya. Kambing juga punya otak. Otak sapi lebih besar mungkin ya. Tetapi kemampuan berpikirnya itu yang tidak ada pada hewan. Nah itu yang harus dipakai untuk yafqahun tadi, memahami. Nah, maka di sini saya gambarkan tadi seperti ini. Jadi telinga dan mata, dua sensor utama ini yang paling sering disebut ya. Nanti di blog sensori khusus juga kita bahas ini ya. Allah itu paling banyak menyebut mata, telinga dengan akal. Al-afidah. Jadi as-sama wal absor wal afidah itu banyak sekali. Nah, ada lagi yang fuad ya. Inna sam'al basar wal fuad. Kullu ulaika kana nu mas'ula, nanti diminta pertanggungjawaban itu. Jadi mata, telinga sebagai organ sensori khusus ini kalau dikendalikan, kalau difungsionalkan dengan menggunakan nalar yang sehat, akal yang sehat, maka menjadi instrumen penting yang membedakan manusia dengan hewan ini. Jadi kalau manusia itu otaknya ini kan bisa berpikir, maka disebut akal ya, punya kemampuan bernalar itu, ada akalnya. Kalau sapi enggak, ya otak saja. Saraf sama sistem sarafnya itu. Lapisan korteksnya sama, ada lapisan
korteks cerebrinya itu ada lapisan molekular, granular eksterna, piramidal eksterna, sama persis. Sel-sel piramidalnya juga ada di sana. Tetapi sebatas fungsi-fungsi fisiologik yang saya katakan. Jadi kalau pada hewan itu hanya fisiologik saja. Tapi kalau manusia itu ada rasionalitas tadi itu. Mampu bernalar, mampu berpikir. Nah, kalau nafsu atau naluri, dua-duanya sama punya. Nah, ini nanti yang membedakan. Kalau tindakan, sikap, ucapan manusia itu dikendalikan oleh akalnya tadi. Ada rasionalitas. Nanti ada berikutnya ya. Tapi kalau sapi atau hewan itu kan tidak ada. Lapar, makan aja. Nggak usah mikir, pokoknya yang rumput dimakan. Gitu. Kadang-kadang nggak tahu juga, ternyata di rumput ada pakunya ya katut kan gitu. Tanpa ini, hanya naluri memenuhi naluri nafsunya. Tapi kalau manusia kan tidak. Lapar, ya memang makan, tapi makan apa kan gitu. Gizinya seperti apa, porsinya bagaimana. Bahkan nanti kalau syar'i, ini halal apa, syubhat apa haram kan gitu. Nah, kalau ada makanan tapi bukan milik saya, berarti kan tidak boleh. Ini puasa. Kenapa kita itu meskipun punya makanan, kalau siang belum maghrib kan tidak makan. Karena kita punya akal ini. Coba kalau sapi, ya nggak ada. Makanya ada syariat puasa bagi sapi. Ada syariatnya. Pokoknya lapar, makan. Ngantuk, tidur, ya sudah gitu aja. Itu fisiologik. Padahal otaknya sama. Sel-selnya sama. Tapi tadi, sebatas fungsi fisiologik. Kalau manusia ada fungsi rasionalnya. Makanya tadi oleh Allah, kalau manusia tidak mendaya-gunakan ini ya nggak beda dengan hewan tadi itu. Kal an'am itu disebut 2 kali dalam Quran ya. Jadi Allah menyebut manusia itu kal an'ami, manusia itu seperti hewan. Itu 2 kali. Yaitu ketika tidak memfungsikan secara optimal fungsi luhur berpikirnya itu. Jadi kalau nafsunya sama. Jadi kalau manusia hanya nurut hawa nafsu tadi itu. Nah, akal ini yang menjadi pengendali ya. Jadi kalau dengan akal itu tahu yang maslahat, yang mafsadat. Tahu yang baik dan yang buruk tadi itu. Yang memuliakan, yang menghinakan. Tapi kalau sudah tidak ada akal kan tidak peduli lagi. Yang penting nafsunya terpenuhi kan. Koruptor itu, mereka bukan tidak tahu tapi nggak peduli gitu. Ini dilarang, tapi cari-cari akal toh. Cari siasat, manipulasi. Terus kalau tidak konangan seakan-akan bagus. Nah setelah konangan, ya baru sadar, oh iya, memang nggak pakai akal gitu ya. Sudahlah, semuanya pasti seperti itu. Jadi selama akal itu masih didaya gunakan, pasti manusia itu selamat. Tentu akal yang berilmu ya, akal yang mendapat tadi bimbingan yang memahami ajaran tadi yafqahuna. Tapi kalau tidak memahami ya sudah sama dengan sapi itu kata Allah. Maka dalam istilah itu kan banyak ya, manusia itu seringkali disamakan gitu. Dan itu memang kata Allah, jadi tidak salah. Misalnya begini, dalam istilah-istilah karakter tertentu misalnya ya, apa itu yang paling populer kan ini dalam ekspresi seksual misalnya. Kalau ada orang sukanya berzina laki-laki itu namanya buaya darat, buaya buntung, macam-macam. Kalau perempuan itu ayam kampus, ayam kampung. Ya memang itu kata Allah seperti itu. Jadi tidak mikir. Zaman Nabi dulu ada orang seperti itu. Jadi ada cerita seorang pemuda ingin masuk Islam, ingin mungkin tertarik gitu ya. Cuma orang ini kemudian punya kebiasaan ekspresi seksualnya itu pokoknya langganan lah gitu ya, langganan berzina gitu. Dia itu minta izin. Jadi begini, mungkin ya dapat hidayah, jadi jalan hidayahnya begitu. Nabi, saya ingin beriman seperti Nabi. Cuma saya ini punya kebiasaan sopo komplek lah kalau dulu, yang ada sekarang apalah gitu. Apa boleh Nabi saya berzina meskipun saya ikut sholat? Nabi itu tersenyum mendengar pertanyaan itu. Nabi mengajak berpikir, karena orang ini manusia kan ini. Oh, kamu masih tetap ingin bersama langgananmu itu? Iya Nabi, kan eman Nabi. Kamu itu kalau zina itu sama orang perempuan. Oh iya Nabi, misalkan laki-laki. Kamu punya ibu? Punya. Ibumu perempuan? Iya. Kamu sudah punya istri?
mungkin sudah punya istri, istrimu perempuan. Ya. Kamu mungkin punya saudara perempuan punya. Kalau misalnya, Nabi lalu bertanya ya, kalau misalnya ada orang laki-laki lain zina sama ibumu itu kamu setuju apa enggak? Wah, enggak setuju ya, tak baca itu. Atau istrimu misalnya, ada orang laki-laki zina sama istrimu. Wah ya, saya enggak terima lah. Sama. Perempuan yang kamu zinai itu bisa jadi dia punya anak laki seperti kamu. Mungkin dia punya suami seperti kamu. Nah, itu kan lalu dipikir ya, kenapa zina kok dilarang? Ya rasakan. Jadi itu kalau Pak Bas itu berempati ya. Coba kalau kamu di posisi itu seperti apa? Nah, itu kan namanya berpikir, bernalar. Jadi bukannya patuh saja. Apa sih alasan aklinya itu? Itu yang penting. Kalau orang punya akal sehat pasti tidak mau. Akhirnya kan dia paham. Nanti banyak sekali. Zaman Nabi Ibrahim juga seperti itu ya. Diajak beriman itu dengan akal, bukan didoktrin gitu. Nanti ayat-ayat kita bisa pelajari. Nah, ini ada pernyataan hukama. Jadi karena begitu vitalnya akal ini bagi manusia. Jadi tadi penentu ya, iman penentu amalnya, penentu nasibnya bahkan. Para hukama katakan inna lisanal hakim min wara'i qalbi. Idza arata ayyakul raja ila qalbi. In kana lahu qala wa in kana alaih amsaka. Ini saya terjemahkan secara bebas saja, ringkas ya, kalau artinya panjang. Seorang yang bijak itu kalau mau bicara itu selalu direnungkan dulu, dinalar, dipikir. Ya. Jadi miwara'i qalbi itu artinya lidahnya orang bijak itu di belakang hatinya. Idza arata ayyakul, kalau ingin bicara itu roja'ah, dikembalikan, direnungkan dulu. In kana lahu qol, kalau memang ucapan itu bagus, lahu itu bermanfaat, ada kebaikan, jadi ucap. Tapi ingkan alih, kalau kata-kata ini kira-kira berbahaya, tidak menguntungkan, amsaka, dia lebih baik tidak bisa bicara. Itu namanya orang yang hakim, orang pintar kalau bahasa kita ya. Jadi orang pintar itu tidak minum tolak angin ya, tapi orang pintar itu yang akalnya di depan gitu. Jadi dinalar, direnungkan sebelum diucap itu manfaat apa tidak. Loh, ada orang itu gulanya profesor tapi omongnya gak dipikir, ya berarti orang bodoh. Ini innal jahil kolbu ala torfilisani. Kalau orang bodoh itu hatinya di ujung lidah. Warju ila kolbi ma'ata ala lisani. Dia tidak pernah berpikir, tidak pernah merenungkan apapun yang ingin diucapkan saja. Takal lama bih gitu. Itu orang bodoh namanya. Meskipun disebut profesor, meskipun jubahan, kan banyak ya orang jubahan putih, tapi bengak-bengok, memprovokasi, ngejak perang, itu orang bodoh namanya. Ngaku cucu Nabi lagi teman-teman gitu ya. Jadi orang bodoh itu omongannya tidak pernah dipikir. Itu namanya orang bodoh. Sudah apapun atributnya, apapun gelarnya, itu ini kata hukama ya, ahli hikmah. Kita orang pintar yang beneran ini seperti ini. Jadi bertutur kata saja pasti beda. Orang berakal dengan orang tidak berakal. Jadi orang yang tidak berakal itu pasti ya buruk ya. Perkataannya, penampilannya, perilakunya, pekerjaannya pasti jelek. Tapi kalau orang berakal dan berilmu tentu tadi ya, al-ilm itu kan fungsi akal itu. Maka pasti bijak. Jadi ini saya kira sangat menarik untuk kita jadikan pedoman. Nah, Allah memerintahkan manusia banyak menggunakan akalnya ini, yang menggunakan central nervous systemnya ini untuk berpikir dan merespon. Maka ada banyak sekali perintah dalam Quran untuk mengobservasi, menjelajahi, mengamati, meneliti, memikirkan, merenungkan. Itu banyak sekali. Ada 750 ayat dalam Quran itu membahas tentang eksplorasi ilmiah ini. Mungkin dulu di blog satu-satu sudah yang ini ada satu kitab kecil, saya dulu diberi Pak D saja. Tulisan seorang Grand Syekh dari Al-Azhar, Syekh Tontowi Jauhari namanya, sekitar tahun 30-an ya, dia ini membuat kitab kecil namanya Al-Quran wal Ulum Al-Asriyah Khitab ila Jamil Muslimin. Atau dulu saya masih kuliah dikasih Pak D saya dulu dekan Fakultas Adab di UIN Surabaya. Nul kilo kitab bagus sekali saya baca. Nah, dalam kitab itu tidak banyak, hanya sekitar 30 halaman saja.
Itu ada 750 ayat itu membahas tentang eksplorasi ilmiah, ciptaan menganalisis, mengobservasi, meneliti alam semesta ini, dan bahkan tadi termasuk meneliti tubuh manusia sendiri. Sebagian besar perintah untuk meneliti, mengalam, menjelajahi dan sebagian kecil berupa informasi ilmiah. Itu beliau menyebut dibandingkan ayat-ayat tentang hukum, perintah-perintah, ibadah itu hanya 150. Jadi Quran itu 5 kali lipat memerintah manusia itu berpikir, mengoptimalkan fungsi akal. Sholat iya, zakat ya diperintah, tapi kan hanya sedikit tadi, hanya 150 saja. Ayat puasa itu hanya 5 ayat. Ayat sholat mungkin beberapa, ayat 10, 17 atau berapa. Ayat tentang zakat mungkin beberapa. Tapi ayat perintah berpikir itu 750, jadi banyak sekali. Itu artinya melaksanakan syariat itu mesti didasari dengan akal sehat, ya, dengan pemikiran, dengan nalar. Nah, apa saja objek yang perlu diamati? Ada langit, ada bumi, bahkan manusia sendiri tadi, ya, pada tubuh manusia itu. Eksplorasi langit apa contohnya? Itu banyak sekali, astronomi, telekomunikasi, meteorologi, dan lain-lain. Sekarang orang bisa memprediksi cuaca, ya, komunikasi dengan segala jenis sekarang gitu, ya. Komunikasi apa saja. Sekarang kita bicara dengan orang di Amerika, di Arab, itu kan teknologi luar angkasa. Nah, di Surat Ar-Rahman sangat populer. Ini statatum antan fudhi min aktoris samawati wal adfan fudu la tanfuduna illa bisultan. As-sultan itu dimaknai kekuatan atau akal dalam hal ini. Kekuatan teknologi atau ilmu pengetahuan, silakan. Nah, banyak ayatnya, Al-A'raf 158, surat Qaf, surat Hijr, surat Yunus, dan sebagainya. Itu penelitian tentang langit, ya. Kemudian daratan juga banyak diperintah. Mulai dari arkeologi atau situs-situs purbakala, ya, sejarah. Tentang geologi, vulkanologi, tentang gunung-gunung ini, tentang hewan dan tumbuhan, surat Abasa, An-Nahl, dan lain-lain. Ini sengaja saya tulis ininya saja karena banyak, ya. Lautan juga banyak diperintah, oceanologi, perkapalan, An-Nahl, surat Luqman. Bahkan pada tubuh manusia, nah ini juga cukup banyak. Anatominya, fisiologi, embriologi, psikolog, dan lain-lain. Surat Ar-Rum, Al-Dzariyat, Fussilat, Al-Mu'minun, An-Nahl. Ini perintah-perintah atau informasi ilmiah tentang manusia. Diperintah untuk mengamati, meneliti, atau informasi. Jadi tentang embriologi itu banyak sekali. Nah, ada satu statement dari seorang ulama ini, namanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Banyak kitab-kitab beliau, salah satunya sekarang saya baca di Sabila kalau sore, ya. Gantian Habib. Baca tiap hari Senin itu. Jadi Hikam Al-Haddadiyah itu karya dari Habib Abdullah Al-Haddad. Dalam satu statement beliau katakan, kadal akil alla yakuna lahu adu, kadal ahmak alla yakuna lahu sadiq. Hampir saja, kata itu hampir pasti orang yang berakal itu tidak punya musuh. Kenapa? Ya kan akalnya tadi, ucapannya pasti bijak, pasti tidak akan memicu ucapan yang kontroversi atau yang memusuhi. Perilakunya, penampilan, pekerjaan pasti baik, itu orang berakal. Sebaliknya kadal ahmak, hampir pasti orang bodoh, orang dungu itu tidak punya teman. Karena bicara saja juga nggak benar kalau orang bodoh itu kan. Bicaranya saja pasti memancing keributan, apalagi penampilannya, apalagi pekerjaannya. Itu tanda orang bodoh. Nah, ini saya kira statement menarik. Ini masalah penutup, ya, jadi slide terakhir. Jadi ini artinya bagaimana fungsi luhur otak itu, teman ini secara pusat, ya, begitu esensial bagi manusia. Karena tadi bahkan jadi pembeda antara dia dengan hewan, jadi pembeda dengan malaikat, jadi pembeda dalam iman, dalam ibadah, dan seluruh aktivitas hidupnya itu. Inta ayat. Ini gambaran secara tadi, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah, tapi kamu tidak akan pernah bisa memikirkan zat Allah.
Jadi artinya kalau terhadap Allah kita hanya patuh saja tadi, tapi bisa patuh itu kalau kita berpikir tadi ya, kalau kita memahami tadi. Jadi kulubun yafqahuna biha. Jangan sampai akal ini atau fungsi luhur otak ini kita sia-siakan, tapi harus sungguh kita optimalkan ya daya pendaya gunaannya sehingga tadi memahami. Ketika ada informasi-informasi ilmiah, kita paham dengan pemahaman yang benar tadi itu. Dan itu apa sih? Setiap hari juga dengar, ternyata Tuhan memanggil saya. Ini kan persepsi dengan akal. Tapi ketika tidak, ya sudah seperti kemarin, kambing itu juga dengar adzan kan ya, dengar dia. Tapi tidak paham apa itu. Ya pokoknya tiap hari dia dengar, kalau tetap jam 11:40, dia suara adzan terdengar. Tapi sekedar fisiologi, itu yang saya katakan tadi. Jadi mekanismenya hanya sebatas material fisiologi. Tapi kalau manusia ada fungsi luhurnya. Ini yang jadi penekanan topik ini. Oke, sampai saat sini mungkin ada pertanyaan.